Di balik kesederhanaannya, seorang wanita karir sukses menghadapi pengkhianatan kejam dari suami dan ibu mertua yang haus harta. Dari percobaan pembunuhan hingga perselingkuhan yang menghancurkan, ia bangkit dengan balas dendam elegan, merebut kembali seluruh kerajaan bisnisnya dan menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran. Inilah kisah nyata balas dendam wanita kuat yang tak lagi diam, menghadapi kejahatan keluarga sendiri. Namaku Alia. Aku adalah seorang wanita karir, seorang pebisnis, seorang pemimpi yang sejak kecil tak pernah takut pada kerasnya hidup. Di balik senyum ramah dan pakaian sederhana yang kupakai setiap hari, tak ada yang tahu bahwa aku adalah pemilik salah satu jaringan rumah makan ternama di Jakarta, Dapoer Nusa, sebuah brand kuliner lokal yang telah memiliki lebih dari 20 cabang di berbagai kota besar. Namun, aku tak pernah merasa perlu memamerkan apa yang kumiliki. Aku lebih nyaman mengenakan kemeja katun polos dan celana jeans daripada gaun mahal atau sepatu berhak tinggi. Aku lebih suka menyetir sendiri mobil tua kesayanganku ketimbang disopiri mobil mewah yang hanya akan menarik perhatian yang tidak kuinginkan. Hidupku bukan tentang kemewahan. Bagiku, kenyamanan adalah kesederhanaan. Di tempat usaha pun, aku lebih sering dianggap sebagai staf biasa. Banyak pelanggan yang mengira aku hanyalah kasir atau pegawai di rumah makan sendiri. Kadang aku tertawa sendiri saat mendengar rekan bisnis atau supplier baru memandang rendah karena penampilanku. Mereka tidak tahu bahwa wanita berkemeja lusuh di depan mereka adalah pemilik tunggal dari bisnis yang sedang mereka negosiasikan. Tapi aku tak pernah marah. Aku justru menikmati peran ini. Ada kekuatan dalam menjadi tak terlihat. Orang-orang mungkin menganggapku aneh. Wanita dengan bisnis bernilai miliaran, tapi hidup seolah masih di titik nol. Bahkan para tetangga di komplek rumahku mengira aku sekadar perempuan pekerja biasa. Tidak sedikit yang melontarkan komentar seperti, "Kapan naik kelas? Mbak, jangan kerja terus, nanti tua di jalan," atau, "Kasihan suaminya nanti, kalau kamu kelihatan terlalu biasa." Aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu bahwa aku bukan tidak mampu tampil mewah. Aku hanya tidak ingin hidup dalam topeng yang bukan milikku. Dunia sudah terlalu bising dengan orang-orang yang sibuk pamer. Aku tak ingin menjadi bagian dari itu. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Itu pilihanku, dan aku nyaman di dalamnya. Namun, jalan hidup tak selalu semulus yang diharapkan. Meski aku telah berdiri di atas kakiku sendiri dan membangun segalanya dari nol, aku tetap manusia biasa. Aku juga punya hati yang bisa jatuh cinta, punya keinginan sederhana untuk berbagi hidup dengan seseorang. Saat itu aku tak tahu bahwa pilihan hatiku akan membawaku pada lembaran kehidupan baru, penuh luka, pengkhianatan, dan kejatuhan. Seseorang dari desa, yang kupikir akan menjadi pelengkap hidupku yang tenang, justru menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Tapi sebelum semua itu terjadi, sebelum aku mengenal nama Angga, sebelum aku dihadapkan pada pengkhianatan darah dan hati, aku hanyalah seorang wanita biasa yang memilih hidup sederhana, meski sesungguhnya aku memiliki segalanya. Aku masih ingat hari pertama aku bertemu Angga. Hari itu, salah satu cabang rumah makanku yang berada di daerah pinggiran Jakarta sedang membuka lowongan untuk beberapa posisi staf dapur dan operasional. Seperti biasa, aku datang sendiri untuk melihat langsung proses perekrutan. Bukan sebagai pemilik, tentu saja, aku hanya memperkenalkan diri sebagai Mbak Alia, bagian pengawasan kualitas. Dia datang siang itu, dengan kemeja lusuh yang sudah memudar warnanya dan celana panjang hitam yang jelas-jelas sudah dipakai berkali-kali. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh harapan. Ada sinar ketulusan yang jarang kutemui dalam proses perekrutan sebelumnya. Angga berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia merantau ke Jakarta demi mencari penghidupan yang lebih layak. Saat giliran wawancaranya tiba, ia menjawab setiap pertanyaan dengan sopan, rapi, dan jujur. Bahkan ketika ditanya soal pendidikan, ia dengan tenang mengatakan bahwa ia hanya lulusan SMA dan tak punya pengalaman kerja di restoran sebelumnya. Tapi ada satu hal yang membuatku tertarik. Ia berkata dengan tegas, "Saya mungkin tidak punya gelar, Mbak, tapi saya tahu cara bekerja keras. Saya tidak pilih-pilih kerjaan, dan saya percaya kalau kejujuran itu yang paling penting di dunia kerja." Seketika hatiku tergerak. Dunia sudah terlalu banyak dipenuhi orang-orang pintar yang licik. Tapi orang jujur dan tulus, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
Aku memutuskan menerimanya. Awalnya dia hanya staf gudang, membantu menata bahan baku, mengangkat barang, membersihkan dapur setelah operasional selesai. Tapi setiap hari aku memperhatikannya dari jauh. Ia tidak pernah datang terlambat, tak pernah mengeluh, bahkan saat harus lembur hingga malam. Ia memperlakukan pekerjaannya dengan hormat, seperti pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan yang diberikan kepadanya. Semakin hari, aku semakin sering berbincang dengannya, awalnya hanya sekadar menanyakan stok, lalu berkembang menjadi obrolan tentang kampung halamannya, tentang keluarganya, tentang mimpi-mimpinya. Lucunya, dalam setiap percakapan, aku tetap menjaga identitasku. Baginya, aku hanya Mbak Alia, orang internal perusahaan yang kadang turun langsung ke lapangan. Aku tidak pernah menceritakan siapa aku sebenarnya, dan Angga pun tak pernah bertanya lebih jauh. Mungkin karena penampilanku yang sederhana tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa aku lebih dari yang terlihat. Hari demi hari, kedekatan kami tumbuh tanpa sengaja. Kami mulai saling mencari. Ketika aku datang ke cabang itu, matanya akan langsung berbinar. Ia tak pernah berkata banyak, tapi sikapnya berbicara lebih dari kata-kata. Membawakan segelas teh hangat di sela kesibukan, menawarkan bantuan meski pekerjaannya sudah selesai, atau sekadar berdiri menunggu sampai aku masuk mobil untuk pulang. Ada sesuatu dalam kesederhanaannya yang membuatku nyaman. Ia tidak menghakimi, tidak meremehkan, dan yang paling penting, ia tidak terpesona oleh harta yang tidak ia ketahui. Angga mencintaiku, atau setidaknya mulai menyukaiku, bukan karena siapa aku di atas kertas, tapi karena siapa aku di depannya. Perasaanku pun tumbuh. Mungkin terdengar bodoh bagi sebagian orang. Seorang wanita pemilik bisnis besar jatuh cinta pada pekerja gudang, tapi cinta memang tidak pernah lahir dari logika. Ia tumbuh dari rasa nyaman, dari kepercayaan, dari pandangan yang terasa menenangkan. Setelah 3 bulan, Angga memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Di sebuah sore yang sejuk setelah hujan, di belakang dapur restoran, ia berbicara dengan suara lirih namun mantap. Saya nggak tahu, Mbak, apakah saya pantas. Tapi saya serius. Kalau Mbak kasih saya kesempatan, saya ingin bangun hidup bareng. Saya mungkin belum punya apa-apa, tapi saya janji akan jaga Mbak dengan segenap hati saya. Hatiku mencelos. Aku tahu, di titik itu, hidupku akan berubah. Tapi aku juga tahu, aku harus membuat keputusan. Dan aku memilih menerima cintanya. Meski aku tahu, aku belum bisa mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Aku takut. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut melihat sorot matanya berubah jika ia tahu kenyataan sebenarnya. Bahwa wanita yang ia cintai bukanlah sosok sederhana yang ia kenal, tapi pemilik jaringan usaha besar, yang hidup dengan harta berlimpah. Untuk sementara, aku biarkan kebenaran itu tetap tersimpan rapat. Aku hanya ingin mencintai dan dicintai, tanpa embel-embel nama, jabatan, atau kekayaan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun desainer, tak ada pelaminan tinggi menjulang. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit sendiri oleh tetangga ibuku di kampung, sementara Angga mengenakan setelan pinjaman dari kakaknya. Kami menikah di sebuah aula kecil di Jakarta Timur, bahkan undangan pun hanya dikirimkan lewat pesan WhatsApp. Tapi di balik kesederhanaan itu, aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Senyum Angga yang mereka sepanjang acara, genggaman tangannya yang erat saat ijab kabul, dan bisikannya sesaat setelah resmi menjadi suamiku. Mulai hari ini, aku janji bakal jaga kamu selamanya. Itu sudah lebih dari cukup. Setelah menikah, kami menyewa rumah kecil di pinggiran Jakarta. Aku tetap menjalankan bisnis rumah makan seperti biasa, masih dengan penampilan sederhana yang sama. Angga, sementara itu, mulai merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ia bukan tipe lelaki yang nyaman diam di rumah atau hanya sekadar ikut-ikut dalam bisnis istrinya. Suatu malam, di tengah obrolan santai kami seusai makan malam, Angga berkata, "Aku pengin punya usaha sendiri, yang nggak besar-besar, sih. Tapi, usaha yang aku ngerti. Kayak fashion gitu. Dari dulu aku suka lihat-lihat tren baju, model-model, cutting. Kalau kamu percaya sama aku pengin coba bikin butik kecil." Aku menatapnya. Di matanya,
Aku melihat ambisi dan semangat yang tulus. Aku tahu ide itu bukan sekadar mimpi kosong. Ia benar-benar ingin membangun sesuatu. Mungkin juga ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya suami dari Alia, tapi seorang pria yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Malam itu juga, diam-diam, aku membuat keputusan. Aku akan mendukung impiannya. Dan aku akan melakukannya sepenuhnya, tanpa menyebut siapa aku sebenarnya, atau dari mana datangnya semua dana yang akan aku kucurkan. Butik kecil itu kami mulai dari nol, atau setidaknya, terlihat dari nol. Aku menyewa ruko mungil di sebuah jalan kecil di Jakarta Selatan. Menamainya Langit Tanah, atas usulan Angga. Katanya, nama itu mewakili dua dunia yang berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Semua modal, semua kebutuhan awal, bahkan branding dan desain interior, aku atur diam-diam lewat orang-orang kepercayaanku. Tapi di permukaan, semua tampak seperti hasil kerja keras Angga. Bahkan legalitas usaha pun kubiarkan atas nama dia. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin membuatnya percaya diri. Aku ingin ia merasa dihargai dan punya ruang untuk tumbuh. Aku tahu rasanya menjadi seseorang yang tak dipercaya, dan aku tak ingin menjadikan Angga seperti itu. Semua keputusan kuserahkan padanya. Ia yang memilih supplier kain, model-model baju, hingga merekrut karyawan. Aku hanya menjadi istri pendukung yang datang membantu sesekali. Dan Angga pun tumbuh. Dari seorang lelaki desa yang dulu hanya pegawai gudang, kini menjadi sosok pemimpin butik yang penuh semangat. Butik itu perlahan berkembang. Koleksi baju kasual dan modest wear-nya mendapat sambutan hangat. Kami mulai membuka online store, lalu ekspansi ke platform marketplace besar. Dalam waktu 1 tahun, Langit Tanah dikenal sebagai brand lokal yang unik dan berkualitas. Angga bangga. Ia mulai banyak diundang ke acara fashion lokal, diwawancara oleh media komunitas, bahkan diundang jadi pembicara di kampus desain. Wajahnya mulai sering tampil di media sosial. Dan aku tetap di belakang layar. Diam, mendukung dan perlahan, mengamati. Tapi ada satu hal yang mulai berubah. Angga. Entah sejak kapan, ia mulai jarang melibatkan aku dalam keputusannya. Ia mulai lebih sibuk dengan urusan butik, sering keluar kota, dan sesekali tak pulang. Tapi saat itu, aku masih menutup mata. Aku pikir, mungkin ini bagian dari proses. Ia sedang menemukan dirinya. Aku tidak tahu bahwa perlahan, bayang-bayang kesuksesan mulai menggerogoti hatinya. Bahwa pria yang dulu sederhana dan penuh cinta, mulai merasa dirinya hebat, dan lupa siapa yang pertama kali percaya padanya. Tapi semua itu belum terjadi. Saat itu, aku masih mencintainya sepenuhnya. Dan aku percaya, sejujurnya percaya, bahwa aku dan dia akan menua bersama, membangun mimpi demi mimpi. Aku tidak tahu bahwa mimpi itu, kelak, akan berubah menjadi mimpi buruk. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Langit Tanah bukan lagi sekadar butik kecil di ruko sempit. Brand itu tumbuh cepat, menjelma menjadi salah satu label fashion lokal yang mulai dilirik pasar nasional. Semua tampak seperti keajaiban, tapi sebenarnya, di balik semua itu, ada kerja keras dan strategi yang tak terlihat. Aku yang mengatur semuanya dari belakang layar. Mulai dari koneksi ke influencer yang tepat, hingga pemasaran diam-diam lewat jaringan kuliner yang kumiliki, setiap pelanggan rumah makanku tanpa sadar mendapat pamflet butik, setiap akun media sosial rumah makan kami sesekali menampilkan endorse produk dari butik lokal milik teman dekat. Teman dekat? Ya, itu aku sendiri. Tapi semua pujian dan sorotan media, semua spotlight kuarahkan ke Angga. Aku membiarkannya berdiri di garis depan, menjadi wajah dari Langit Tanah. Ia yang diwawancarai, ia yang hadir di pameran, ia yang dipanggil sebagai desainer muda inspiratif dari pinggiran kota. Dan aku tak keberatan. Aku memang ingin melihatnya tumbuh. Ingin melihat suamiku bangga berdiri di atas kakinya sendiri, meski ia tak tahu bahwa pijakannya adalah jembatan yang kubangun diam-diam. Aku tetap tampil sederhana, seperti biasa. Bahkan ketika datang ke event fashion tempat Angga tampil, aku hanya mengenakan blus polos dan celana kain, duduk di barisan belakang, menonton dengan senyum tipis. Beberapa tamu sempat memandangku sinis, mengira aku hanya tamu tak penting yang nebeng masuk. Tapi aku tidak peduli. Namun, sesuatu mulai berubah saat Bu Marni,
Ibunda Angga, datang dari kampung. Awalnya hanya untuk menjenguk, katanya. Tapi seminggu, jadi 2 minggu. 2 minggu, jadi sebulan. Sampai akhirnya tanpa banyak diskusi, Bu Marni tinggal bersama kami. Dan disitulah badai kecil itu mulai menggerakkan awan gelapnya. Bu Marni, wanita parubaya yang licin dan keras kepala. Di hadapan orang luar, ia tampak ramah dan anggun. Tapi di balik pintu rumah, perlahan wajah aslinya muncul. Kata-katanya menusuk, penuh sindiran, dan seringkali meremehkan. Baju kamu gitu-gitu aja ya, Alia? Kamu kan istri pemilik butik. Masa kayak asisten rumah tangga? Angga tuh makin ganteng ya sekarang. Banyak yang suka. Teman pengajian ibu aja banyak yang nanyain, itu yang jualan baju siapa sih? Keren banget. Kamu gak malu punya suami sekeren itu, tapi kamu masih tampil kayak orang susah. Aku hanya tersenyum. Menahan hati yang perlahan terkikis. Aku tak membalas. Tak ingin membuat Angga malu. Karena setiap kali aku ingin bicara pada suamiku tentang sikap ibunya, jawabannya selalu sama. Namanya juga orang tua, sabar aja, ya. Nanti juga ibu menyesuaikan. Tapi bukan menyesuaikan yang terjadi. Yang ada justru menguasai. Bu Marni mulai ikut campur urusan rumah tangga kami. Mulai dari dapur, pemilihan interior rumah, bahkan cara aku berpakaian. Ia mulai mengganti isi lemari dapur dengan rempah-rempah dari kampung, mengubah tata letak ruang tamu tanpa bertanya, bahkan membuang beberapa bajuku karena dianggap tidak pantas untuk istri bos butik. Yang lebih menyakitkan lagi, Angga membiarkannya. Bahkan sesekali ikut tertawa ketika ibunya menyindirku. Dan aku tetap diam. Karena aku pikir, ini harga dari memilih hidup sederhana. Karena aku percaya, cinta itu soal saling menguatkan, bukan saling pamer. Tapi ternyata, tidak semua orang memahami cinta seperti aku memahaminya. Satu malam, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Bu Marni, dengan suara lirih namun tajam, berkata, "Kamu tuh udah jadi siapa sekarang? Ga? Punya usaha sendiri, punya nama, ganteng pula. Masa kamu betah sih sama perempuan yang gak tahu diri kayak Alia? Udah gak cantik, gak pintar, gak gaya, gak cocok jadi istri kamu." Hatiku tercekat. Tapi lebih sakit lagi ketika ku dengar suara Angga menjawab, "Sabar, Bu. Nanti juga ada jalannya." Ada jalannya? Apa maksudnya? Jalan untuk meninggalkanku? Menyingkirkanku? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena aku sedih. Tapi karena aku tahu, cinta yang dulu begitu murni, kini mulai ternoda ambisi dan ego. Dan aku mulai sadar, bahwa kesederhanaanku, yang dulu membuat Angga mencintaiku, kini justru dijadikan alasan untuk merendahkanku. Aku belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak akan diam selamanya. Hari-hari di rumah mulai terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada yang benar-benar retak, tapi setiap langkah terasa menyakitkan. Hubunganku dengan Angga tak lagi hangat. Ia masih memanggilku, sayang. Masih tidur di sisi yang sama di ranjang kami, masih tersenyum saat pamit bekerja. Tapi semua terasa palsu. Datar, hamba, seperti naskah yang dibaca tanpa perasaan. Sikapnya mulai berubah. Dulu, setiap kali pulang kerja, ia akan mencariku lebih dulu, mencium keningku, menanyakan hariku. Sekarang, ia lebih dulu sibuk dengan gawainya. Senyumnya kini lebih sering muncul saat menerima pesan di layar ponsel, bukan saat menatapku. Pagi hari, ia pergi lebih awal dengan alasan meeting urgent. Malam hari, pulang lebih larut dengan alasan ada produksi mendadak. Aku mengenal dunia bisnis. Aku tahu kapan seseorang benar-benar sibuk, dan kapan seseorang sedang mencari alasan. Tapi yang lebih membuatku terluka adalah ibunya, Bu Marni. Sejak awal, ia tak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi sekarang, setelah Angga dianggap berhasil, ia mulai terang-terangan mendorong suaminya, anak kandungnya sendiri, untuk meninggalkanku. "Kamu itu anak ganteng, punya usaha, punya nama. Masa cuma dipasangkan sama perempuan yang gak bisa bawa diri?
Coba deh kamu lihat Citra itu, cantik, pintar, tahu mode. Cocok banget jadi istri desainer sukses. Lagi pula, Alia itu bukan siapa-siapa. Gah, kamu sendiri yang bangun usaha ini dari nol. Nggak ada dia pun, kamu bisa kok sukses. Setiap kali ku dengar kata-kata itu, darahku mendidih. Tapi tetap, aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Aku mulai memperhatikan lebih dekat. Angga makin sering menyebut nama seorang perempuan, Citra. Awalnya hanya sebagai tim kreatif baru di butik. Tapi lambat laun, namanya muncul di setiap percakapan. Tadi Citra bilang warna pastel lagi tren. Citra punya ide buat event kolaborasi. Citra ngerti banget konsep yang aku mau. Citra. Siapa sebenarnya Citra? Kukira dia hanya rekan kerja. Tapi intuisi seorang istri tak bisa dibohongi. Ada nada kekaguman yang tak biasa di suara Angga. Ada cahaya aneh di matanya saat menyebut nama itu. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Dari laporan tim butik yang kukendalikan secara tersembunyi, aku tahu bahwa Citra adalah perempuan muda, 26 tahun, lulusan sekolah mode ternama, cantik, modern, dan sangat ambisius. Ada satu laporan keuangan yang membuatku tercengang. Angga mulai menggunakan dana butik untuk pengeluaran pribadi yang tidak jelas. Voucher hotel, pembelian barang-barang mewah, bahkan biaya sewa apartemen di Jakarta Selatan. Aku tahu, tapi aku masih diam. Karena aku butuh bukti, bukan hanya dugaan. Sampai suatu hari, aku mengikuti Angga diam-diam. Malam itu ia bilang akan ke kantor hingga larut karena ada revisi desain mendadak. Tapi aku tahu butik sedang libur produksi. Aku menghubungi seorang sopir pribadi yang dulu pernah membantuku mengawasi operasional luar kota. Kukatakan padanya, ikuti suami saya. Tapi jangan sampai ketahuan. Dan benar saja, Angga tidak pergi ke kantor. Mobilnya berhenti di sebuah apartemen elit. Citra keluar dari lobi bawah, mengenakan dress tipis, dan masuk ke dalam mobil Angga. Tak lama, mereka menghilang ke dalam kota. Dan aku tahu, malam itu bukan tentang kerja. Aku tidak menangis malam itu. Tidak seperti perempuan lain yang mungkin akan histeris atau marah-marah. Aku hanya duduk diam di meja makan, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Menatap kosong ke dinding, mencoba mencari di mana letak awal kesalahan. Apakah karena aku terlalu baik? Terlalu percaya, atau terlalu rendah hati hingga mereka lupa bahwa aku punya kekuatan untuk menghancurkan? Tapi belum saatnya. Aku masih menunggu, masih mengamati. Karena setiap pengkhianatan selalu meninggalkan jejak. Dan aku akan mengumpulkan semuanya. Satu persatu. Malam demi malam aku habiskan dalam diam. Bukan karena pasrah, tapi karena aku sedang mengatur langkah. Seperti bermain catur. Mereka pikir aku adalah pion, padahal aku sudah sejak awal duduk sebagai pemainnya. Aku mulai menyusun strategi. Langkah pertamaku, memasang CCTV tersembunyi di dalam rumah. Bukan hanya satu, tapi 5, masing-masing di ruang tamu, ruang makan, lorong atas, dapur, dan ruang kerja Angga. Semua terhubung langsung ke ponsel dan laptop pribadiku. Aku tahu langkah ini mungkin terdengar ekstrim, tapi apa yang mereka lakukan padaku jauh lebih kejam. Mereka mengkhianati cintaku, menghancurkan kepercayaan yang kubangun dengan sepenuh hati. Dan aku tahu, pengkhianatan mereka belum selesai. Suatu sore, ketika aku sedang berada di rumah makan pusat untuk rapat bulanan, notifikasi dari kamera ruang tamu muncul di ponselku. Aktivitas terdeteksi, kamera ruang tamu. Kuklik rekaman itu. Gambarnya sedikit buram, tapi jelas. Di sana tampak Angga dan Bu Marni duduk berdua di sofa, berbicara pelan. Kupasang earphone, dan mulai mendengarkan. Bu Marni, kamu tuh kebangetan, gak? Sampai sekarang masih aja hidup bareng Alia. Kamu pikir dia nggak bakal jadi beban nanti? Angga, sabar, Bu. Aku juga udah mikir. Kita nggak bisa nyingkirin dia gitu aja. Dia kan istri sah. Bu Marni, makanya pintar dikit. Kamu tuh pemilik butik sekarang, publik udah kenal kamu. Kalau dia pergi, semua aset bisa kita ambil.
Toh dia nggak ikut tanda tangan apa-apa waktu awal. Angga, aku juga pengen hidup sama Citra, Bu. Tapi selama Alia masih di sini, kita susah gerak. Kita harus cari cara, biar dia pergi dengan sendirinya. Jantungku berhenti sejenak. Mataku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tanganku mengepal erat hingga buku jariku memutih. Mereka ingin menyingkirkanku. Bukan hanya secara emosional, tapi secara hukum dan fisik. Bu Marni melanjutkan. Kita pelan-pelan ambil semua. Surat-surat aset, rekening butik, semua atas nama kamu kan? Nanti tinggal kita buat surat kuasa. Kalau perlu, kita buat dia jatuh. Tersingkir sendiri. Namanya juga perempuan, gampang dibuat depresi. Jatuh. Tersingkir. Kata-kata itu menggema di kepalaku seperti palu godam. Mereka sudah lupa siapa aku. Lupa bahwa butik yang mereka banggakan tidak akan pernah ada tanpa aku. Mereka lupa bahwa yang mereka hianati bukan wanita lemah, tapi seorang pengusaha, seorang pemain yang lebih dulu belajar bertahan di tengah kerasnya dunia bisnis. Malam itu, aku pulang ke rumah seperti biasa. Membawa makanan kesukaan Bu Marni, mencium pipi Angga seperti tak terjadi apa-apa. Aku tersenyum. Tapi itu bukan lagi senyum cinta. Itu senyum dingin seorang wanita yang sedang menunggu waktunya membalas. Sejak hari itu, aku mulai menggandakan dokumen legal usaha. Aku bertemu dengan pengacara diam-diam, menyerahkan semua bukti keterlibatanku dalam pembangunan butik sejak awal, dari bukti transfer, kwitansi supplier, hingga email komunikasi proyek. Dan tentu saja, rekaman CCTV itu. Angga dan ibunya pikir mereka cerdas. Tapi mereka tidak tahu bahwa langkah mereka sudah ada dalam genggamanku. Satu langkah lagi. Dan semua topeng akan kurobek satu persatu. Bab ini berakhir di titik persimpangan. Antara pengkhianatan yang terus berlanjut, atau kehancuran yang segera datang. Dan aku siap menghancurkan mereka. Setelah mendengar rencana busuk mereka, aku berpura-pura seperti biasa. Aku masih menyajikan teh untuk Bu Marni di sore hari. Masih membantu Angga memilih dasi sebelum ia pergi ke event. Masih tertawa kecil saat mereka berbasa-basi, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu. Aku sedang hidup di tengah serigala berbulu domba. Dan aku bukan lagi domba. Beberapa hari setelah percakapan tentang menyingkirkanku, suasana rumah mendadak berubah. Bu Marni menjadi sangat baik. Terlalu baik. Setiap pagi, ia membawakanku sarapan ke kamar. Ia mulai memanggilku, "Nak," dengan nada lembut yang selama ini tak pernah keluar dari bibirnya. Ia bahkan membelikanku baju baru dan berkata, "Kamu harus mulai tampil cantik. Sayang, kamu istri pemilik butik. Masa masih pakai baju-baju polos kayak gitu?" Tapi aku tahu, kebaikannya adalah topeng dari rencana yang lebih jahat. Dan dugaanku terbukti. Pada suatu malam. Hari itu, aku sengaja pulang lebih awal. Sekitar pukul 9 malam, rumah sudah sepi. Angga katanya ada acara, makan malam bisnis. Aku tidak percaya, tapi aku biarkan saja. Aku naik ke lantai 2, hendak masuk ke kamar. Tapi saat aku menoleh ke belakang, Bu Marni berdiri di ujung tangga. Wajahnya tampak tegang, dan matanya menatapku dengan sorot berbeda. Sorot dingin, tanpa empati, tanpa kasih. "Alia," katanya pelan, "kamu terlalu keras kepala. Harusnya kamu tahu diri." Sebelum aku sempat menjawab, langkah kakinya cepat menghampiriku. Tangan tuanya mencengkeram lenganku dengan kuat, dan dengan dorongan mendadak. Ia mendorongku. Aku jatuh. Tubuhku menghantam anak tangga dengan keras, berguling menuruni setidaknya 6 anak tangga sebelum akhirnya berhenti. Pandangan mataku kabur sejenak. Dunia terasa berputar. Tapi saat aku mencoba bergerak, aku sadar, aku masih hidup. Luka di pelipis, memar di lengan dan bahu, sedikit pendarahan di siku, tapi aku tidak terluka parah. Tuhan masih melindungiku. Aku mendengar langkah kaki Bu Marni panik menuruni tangga. Ia berteriak-teriak histeris, memanggil namaku, berpura-pura cemas. "Alia, ya Tuhan, kamu jatuh. Kamu kenapa?" Tapi aku hanya menatapnya, dalam diam, dan tersenyum. Karena aku tahu,
Malam itu adalah malam terakhir dia bisa berpura-pura. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di rumah sakit. Luka-lukaku ringan, dan dokter mengatakan aku hanya perlu beberapa hari istirahat. Angga datang pagi harinya, terlihat panik, atau setidaknya berusaha terlihat panik. Sayang, ibu bilang kamu jatuh dari tangga. Gimana bisa? Aku menatap matanya, kemudian berkata pelan. Kamu yakin aku jatuh? Atau kamu hanya berharap aku tak selamat? Angga terdiam. Dan sebelum ia sempat bicara, aku membuka ponselku. Membuka file rekaman dari CCTV tersembunyi di lorong atas rumah, kamera yang ia dan ibunya tidak tahu ada. Di hadapannya, aku putar rekaman itu. Jelas terlihat, Bu Marni mendorongku. Dengan sengaja. Dengan niat. Tanpa rasa bersalah. Wajah Angga berubah pucat. Aku nggak tahu, aku nggak pernah suruh ibu kayak gitu. Aku hanya menatapnya. Tidak marah. Tidak menangis. Karena sekarang aku memegang kendali. Terima kasih, Angga, kataku pelan. Akhirnya kamu dan ibumu memberi aku semua alasan yang kubutuhkan. Hari itu, aku resmi mengajukan laporan percobaan pembunuhan kepada pihak kepolisian. Kuantar rekaman CCTV sebagai bukti. Dan bersamaan dengan itu, aku juga menyerahkan berkas legalitas penuh tentang kepemilikan usaha butik. Kontrak awal, aliran dana, email legal, dan bukti bahwa akulah pemilik sesungguhnya langit setanah. Aku tak lagi diam. Sekarang giliranku bicara. Setelah kejadian malam itu, saat tubuhku menggelinding menuruni tangga karena dorongan seorang ibu mertua yang berpura-pura peduli, aku tidak hanya mengobati luka fisik. Yang lebih penting, aku mengobati kesadaranku. Kesadaranku bahwa cinta, kesetiaan, dan niat baik tidak akan berarti apa-apa bagi orang-orang yang buta oleh ambisi. Dan sekarang, aku tak akan sekadar bertahan. Aku akan membalas. Dengan tenang. Dengan bukti. Dengan kekuatan. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tidak langsung kembali ke rumah. Aku tinggal beberapa hari di apartemen pribadi yang selama ini kusembunyikan, properti atas nama badan usaha rumah makanku. Angga tak pernah tahu tempat ini ada. Disinilah aku mulai menyusun semua potongan puzzle. Aku membuka laptop. Masuk ke akun penyimpanan CCTV yang terhubung ke kamera-kamera tersembunyi di rumah. 5 kamera. Puluhan rekaman. Berhari-hari waktu yang terekam dalam diam, tapi penuh pengkhianatan. Aku memutar ulang semua. Satu persatu. Menuliskannya, membuat salinan, menyimpan backup di 3 lokasi berbeda. Harddisk eksternal, cloud terenkripsi, dan satu salinan yang kusimpan langsung ke pengacara pribadiku. Salah satu video yang paling menghancurkan hati, terjadi 2 minggu sebelum Bu Marni mencoba membunuhku. Di ruang kerja, malam hari. Angga duduk sambil menelpon. Suaranya lembut, berbeda dari nada dinginnya padaku. Angga, iya, sayang. Nggak lama lagi, dia pasti pergi sendiri, atau kita buat dia pergi. Kamu tenang aja ya. Suara tawa kecil perempuan dari ujung telepon, kemungkinan besar Citra. Citra, kamu serius kan ninggalin dia? Angga, serius. Butik ini kan udah atas nama aku. Dia juga nggak bakal bisa nuntut apa-apa. Dia pikir dia siapa? Dia tuh cuma istri dari orang sukses. Gitu aja. Di video lain, Bu Marni menyodorkan surat kosong untuk ditandatangani Angga. Bu Marni, ini buat pengalihan aset. Ga, biar nanti gampang urusnya kalau Alia hilang. Tinggal kamu bilang dia kabur, depresi. Nggak ada yang curiga. Angga, oke. Biar semua cepat selesai. Mereka menyusun narasi. Aku akan menghilang. Aset akan dialihkan. Dan mereka akan menguasai semuanya, lalu hidup bahagia dengan wajah baru di media sosial. Tak pernah mereka duga, semua itu terekam. Setiap kata, setiap tawa penuh rencana busuk, terekam. Jelas. Tapi aku tidak gegabah. Tidak langsung menyerahkan semuanya ke polisi atau pengacara. Belum. Aku tahu, balasan yang paling menyakitkan bukan hanya membongkar, tapi menunggu sampai mereka merasa paling aman, lalu menghancurkan mereka seutuhnya. Aku mulai menyusun strategi hukum dengan tenang.
Menghubungi kuasa hukum yang dulu pernah membantuku dalam akuisisi bisnis restoran besar. Aku menjelaskan semuanya, menyusun alur hukum dari kepemilikan sah atas modal dan aset butik, bukti penggelapan dan penyalahgunaan dana butik oleh Angga, rekaman percobaan pembunuhan, rekaman percakapan rencana penghilangan, pengalihan aset, dan perselingkuhan. Pengacaraku hanya menatapku setelah semua bukti selesai ditata. Lalu berkata, mereka tidak hanya akan kehilangan butik, mereka bisa kehilangan kebebasan. Di balik semua strategi itu, aku masih tidur sendiri di apartemen, memandangi langit Jakarta dari jendela kaca besar. Sendirian, tapi tidak merasa lemah. Justru sebaliknya, aku merasa penuh kekuatan. Aku tidak akan memberitahu mereka bahwa aku tahu. Tidak sekarang. Aku ingin mereka merasa menang. Ingin mereka terus bermain dengan rencana jahatnya. Ingin mereka terus berjalan ke arah lubang yang mereka gali sendiri. Dan ketika mereka merasa paling tinggi, aku akan tarik karpetnya. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung kaca tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta. Langit sedikit mendung, seakan ikut menahan napas melihat langkah yang akan kuambil. Namun dalam hatiku, tidak ada keraguan. Di dalam gedung itulah, berada salah satu firma hukum paling berpengaruh di Indonesia. Dan hari itu, aku datang bukan sebagai wanita lemah yang dikhianati, tapi sebagai klien kuat yang membawa amunisi lengkap untuk menjatuhkan dua orang paling licik dalam hidupku. Aku diterima langsung oleh Pak Raymond, pengacara senior dengan jam terbang internasional. Namanya dikenal luas dalam menangani kasus besar, mulai dari perebutan aset perusahaan keluarga, perceraian artis, hingga kasus kriminal korporat. Ia menyambutku dengan ramah, namun profesional. Bu Alia, tim kami sudah membaca ringkasan Anda. Tapi terus terang, saya terkejut. Semua bukti ini sangat solid. Aku membuka laptopku, menyerahkan salinan folder berjudul, Operasi Langit Tanah, Pengkhianatan dan Kejahatan Terselubung. Di dalamnya terdapat rekaman CCTV saat Bu Marni mendorongku dari tangga. Rekaman percakapan Angga dan Citra yang membahas rencana menyingkirkanku. Rekaman Bu Marni dan Angga yang berkonspirasi mengalihkan seluruh aset. Bukti transfer dan pengeluaran mencurigakan atas nama Angga dari rekening usaha butik. Dokumen awal pembentukan butik, lengkap dengan bukti bahwa modal awal dan ide bisnis berasal dariku. Aku menjelaskan semuanya satu persatu, tenang dan sistematis. Tak ada tangisan. Tak ada emosi meledak-ledak. Saya tidak hanya ingin mereka dipenjara, Pak Raymond, kataku akhirnya. Saya ingin mereka kehilangan semuanya, seperti mereka ingin saya kehilangan hidup saya. Pak Raymond mengangguk pelan. Mereka akan membayar. Secara hukum dan sosial. Kita akan ambil alih seluruh aset. Dan saya pastikan, publik akan tahu siapa pemilik sah langit tanah yang sebenarnya. 3 hari kemudian, firma hukum itu melayangkan somasi resmi kepada Angga dan Bu Marni. Gugatan perdata dan pidana disiapkan secara bersamaan. Gugatan kepemilikan usaha O Property menuntut pengembalian penuh seluruh aset butik, ruko, kendaraan, dan rekening perusahaan yang selama ini digunakan Angga. Gugatan penipuan O Penggelapan. Berdasarkan rekaman dan bukti transfer, tim hukum menuntut Angga atas dasar pemalsuan niat kerjasama dan penyalahgunaan dana. Gugatan percobaan pembunuhan. Rekaman Bu Marni yang mendorongku dari tangga diserahkan ke penyidik, lengkap dengan visum dan rekaman medis. Pengajuan cerai o pembekuan aset. Surat perceraian diajukan secara bersamaan, dengan permintaan pengadilan untuk membekukan semua aset butik hingga keputusan hukum keluar. Angga terkejut. Bu Marni mengamuk. Aku melihat ekspresi mereka saat kami akhirnya dipanggil ke sidang awal di pengadilan. Wajah Angga yang dulu penuh percaya diri, kini tampak panik dan kusam. Bu Marni berdiri di sisinya, mencoba menyangkal semuanya, tapi rekaman video tak bisa dibantah. Hakim memutar ulang detik-detik aku didorong dari tangga. Ruang sidang hening. Hanya terdengar suara tubuhku menghantam kayu, dan suara palsu Bu Marni memanggil namaku seperti aktris gagal. Wajah mereka berubah putih pasi. Aku duduk tenang. Bergaun rapi. Wajah bersih tanpa makeup tebal. Tapi kini semua orang tahu. Siapa wanita sederhana itu sebenarnya. Di luar pengadilan,
wartawan mulai mencium aroma skandal. Nama Angga mulai masuk berita gosip, bukan sebagai desainer muda berbakat, tapi sebagai suami pengkhianat yang mencoba menyingkirkan istrinya demi wanita lain dan harta. Dan citra, ia menghilang dari publik. Sumber timku mengatakan ia telah meninggalkan Angga begitu tahu kekayaan yang dijanjikan akan disita. Balas dendamku tidak datang dengan amarah. Tidak dengan teriakan atau kekerasan. Tapi dengan data, fakta, hukum, dan senyuman yang tak bisa mereka patahkan. Aku membalas dengan elegan. Hari itu, ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, pengacara, dan keluarga yang menyaksikan. Aku duduk tenang di kursi penggugat, mengenakan blazer hitam sederhana, rambut disanggul rapi, tatapan penuh keyakinan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat, serta mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi ahli dan medis, pengadilan memutuskan. Seluruh ruangan hening. Napas tertahan. Hak kepemilikan atas butik langit tanah, serta seluruh aset terkait, resmi dialihkan kepada Ibu Alia, penggugat. Seluruh properti, kendaraan, rekening usaha, dan hak paten merek butik menjadi milik sah penggugat. Sorak-sorai kecil terdengar dari pihakku. Di sisi lain, wajah Angga dan Bu Marni berubah pucat. Mata mereka saling bertatapan, campuran antara marah, putus asa, dan malu. Hakim melanjutkan. Selain itu, atas dasar bukti rekaman CCTV dan dokumen yang kuat, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan proses pidana terhadap Bu Marni atas percobaan pembunuhan, serta terhadap Angga atas penggelapan dan pengkhianatan. Dalam jangka waktu pengadilan pidana berjalan, seluruh aset yang sebelumnya dikuasai oleh tergugat dibekukan dan tidak boleh dialihkan. Setelah sidang, aku berjalan keluar gedung pengadilan dengan kepala tegak. Lensa kamera wartawan membidik wajahku, tapi aku tidak peduli. Karena di balik semua itu, aku tahu. Ini adalah kemenangan bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan. Di sisi lain kota, Angga dan Bu Marni harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tak lagi memiliki rumah mewah yang dulu mereka banggakan. Aset mereka disita dan dialihkan. Kini, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Tanpa fasilitas mewah, tanpa kemewahan butik yang dulu mereka coba kuasai. Angga, yang dulu sombong dan percaya diri, kini harus mencari kerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mertua yang selalu merasa superior, kini harus bergantung pada bantuan Angga dan orang lain. Selingkuhannya, Citra, yang dulu tampak menjadi alasan kehancuran rumah tangga kami, kini pergi meninggalkan Angga karena tak ada lagi yang bisa dijanjikan. Sedangkan aku kembali mengelola butik dan rumah makan dengan tenang, menjalani hidup sederhana yang selama ini aku pilih. Namun kini, tidak ada lagi yang bisa meremehkan atau mengancamku. Aku telah membuktikan. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang diselimuti oleh kecerdasan dan keberanian. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, kabar tentang kejatuhan Angga dan Bu Marni mulai merebak ke berbagai sudut kota. Tidak hanya berita resmi, tapi juga gosip yang tersebar di antara para pebisnis dan kenalan lama. Di tengah badai itu, ada satu sosok yang perlahan-lahan menghilang. Citra, wanita muda yang dulu tampak anggun, sering muncul di acara butik, dan terlihat begitu dekat dengan Angga, kini lenyap begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada klarifikasi, dan tentu saja, tidak ada keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sumber dekat kami mengabarkan. Setelah Angga jatuh miskin, Citra merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Semua janji kemewahan dan masa depan cerah yang pernah diungkapkan Angga berubah menjadi debu. Suatu malam, aku mendengar kabar dari salah satu karyawan butik yang pernah tak sengaja melihat Citra di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan. Ia tampak murung, mengenakan pakaian biasa tanpa polesan, dan tampaknya sedang menunggu seseorang. Tapi bukan menunggu Angga, melainkan menunggu kesempatan untuk melupakan masa lalu. Sementara itu, Angga yang kini hidup dalam keterpurukan, mulai terlihat berbeda. Stres dan penyesalan menyelimuti wajahnya. Ia mengirim beberapa pesan lewat telepon, mencoba menghubungiku, meminta maaf, memohon kesempatan kedua. Namun aku sudah berubah. Aku tahu,
Cinta yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak pantas untuk diselamatkan. Aku membalas satu pesan terakhir darinya. Angga, maaf. Aku sudah memaafkan semua yang terjadi dalam hatiku, tapi tidak berarti aku akan membuka pintu lagi. Hidupku sudah terlalu berharga untuk kembali ke masa lalu yang penuh luka. Fokuslah untuk memperbaiki dirimu sendiri. Pesan itu menjadi garis tegas dalam hidupku. Tidak ada tempat untuk pengkhianatan yang lalu. Tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang sudah memilih untuk menghancurkan. Aku melanjutkan hidupku, memperkuat bisnis dan diri sendiri. Sedangkan Angga harus menghadapi sendiri konsekuensi dari kesalahannya. Setelah badai pengkhianatan dan kejatuhan orang-orang yang dulu dekat denganku, aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Aku memperluas usaha rumah makan dan butik dengan strategi matang. Tak hanya membuka cabang baru di Jakarta, tapi juga mulai merambah ke kota-kota besar lain di Indonesia. Dengan modal pengalaman dan jaringan yang kukumpulkan selama ini, bisnisku mulai menjelma menjadi kerajaan usaha yang kuat. Media mulai melirikku. Awalnya, mereka tertarik pada sosok wanita sederhana yang menolak kemewahan meski punya kemampuan dan uang berlimpah. Namun perlahan, cerita tentang pemilik butik dan rumah makan sukses yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan itu mulai tersebar luas. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah bisnis ternama, aku berkata, "Kesederhanaan bukan berarti lemah. Kesederhanaan adalah cara saya menjaga fokus dan integritas dalam menghadapi kerasnya dunia bisnis." Reputasiku sebagai wanita karir yang tangguh dan mandiri makin menguat. Klien-klien besar mulai menghubungi, tawaran kerja sama berdatangan. Bukan hanya soal uang, tapi juga kepercayaan dan rasa hormat. Aku juga berinvestasi pada tim muda yang penuh semangat, memberi mereka kesempatan berkembang bersama. Bagiku, bisnis bukan hanya soal keuntungan semata, tapi juga tentang menciptakan dampak positif bagi banyak orang. Di tengah semua itu, aku masih memilih hidup sederhana, tanpa kemewahan berlebihan. Tapi kini, setiap langkahku bukan lagi dalam bayang-bayang orang lain, melainkan sebagai pemilik kerajaan bisnis yang kukendalikan sepenuhnya. Dan meski perjalanan ini penuh liku, aku tahu satu hal pasti. Aku bangkit bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk melawan kejahatan dengan cara yang elegan. Di sebuah kontrakan kecil yang remang, jauh dari gemerlap lampu kota, Angga dan Bu Marni duduk berdua, menatap langit malam yang kelam. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus merasakan dinginnya penyesalan dan getirnya kehilangan. Hari demi hari, mereka mengulang segala kesalahan dalam benak. Mereka menyadari betapa dalamnya luka yang mereka ciptakan. Betapa besar harga yang harus mereka bayar atas ambisi dan pengkhianatan itu. Suatu saat, mereka mencoba menghubungiku. Melalui telepon, pesan singkat, bahkan surat yang disampaikan lewat pengacara. "Alia, kami menyesal atas semua yang terjadi. Kami mohon maaf dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Namun aku telah melewati titik di mana kata maaf bisa menghapus luka yang terlalu dalam." Aku membaca pesan itu dengan tenang, lalu membalas dalam hatiku. "Penyesalanmu terlambat dan tak bisa menghapus pengkhianatan yang kalian lakukan. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menjaga harga diri dan masa depan yang sudah kuperjuangkan." Aku menutup lembaran lama dengan ketegasan. Tidak ada ruang bagi mereka yang pernah berusaha menghancurkan hidupku. Kini, aku menatap masa depan dengan mantap. Di balik wajah sederhana, aku menyimpan kekayaan yang tidak hanya terlihat dari materi, tapi juga dari ketenangan jiwa dan kebebasan batin. Aku berdiri di puncak keberhasilan, bukan hanya karena bisnis yang kukelola, tapi karena aku telah menang melawan kejahatan dengan cara yang elegan dan bermartabat. Dan kini, aku tahu, kesederhanaan dan keteguhan hati adalah mahkota sejati yang takkan pernah hilang.